Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa aja alaina bi barakatihi fid darini amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah semuanya yang berbahagia, terutama takmir Masjid Baitul Ghafar. Semoga kita semua diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya yang berbahagia, ini masih momen Syawal. Secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga seluruh amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjaga istiqomah kita hingga sampai nanti Allah jemput kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, kajian kita sebagaimana dulu sebelum mauquf itu tafsir Al-Ibris. Masih ada ya kitabnya? Enten Pak Dirman? Oh gitu ya, tidak apa-apa. Berarti saya aja yang baca. Jenengan wakil saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada surah Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, jumlah ayatnya 36. Makkiyah. Sebagian ulama mengatakan surat Al-Mutaffifin ini turunnya di Makkah. Berarti sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi sebagian ulama yang lain, dan ini mayoritas, surah Al-Mutaffifin turunnya setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Berarti bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Artinya surat ini turun ketika Rasulullah ada di Madinah. Jadi beberapa hari setelah beliau sampai di Madinah turunlah surat Al-Mutaffifin. Kenapa disebut dengan surah Al-Mutaffifin? Karena biasanya nama surat itu diambil dari kalimat yang ada di dalam surat itu sendiri. Kalau ini karena di dalamnya ada kata Al-Mutaffifin, maka disebut dengan surat Al-Mutaffifin. Ada lagi Al-Insyiqaq, karena di dalamnya ada Idzas Samaa'un Syaqqat. Al-Infitar, Idzas Samaa'u Fatarat. At-Takwir, karena ada kata-kata kuwirat. Dan secara umum rata-rata daripada juz 30 atau juz amma, karena diawali dengan amma yatasaalun, ini rata-rata turunnya ada di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin. Wail, kecelakaan. Ai halaka, kerusakan atau kebinasaan. Ini diambil daripada satu nama neraka yang ada di jahanam.
Jadi di neraka jahanam itu ada beberapa lubang-lubang yang di antara lubangnya ada namanya wailun. Wail. Kita juga pernah dengar ada namanya orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ini salah satunya adalah wail, yaitu neraka wail. Yang bahkan menurut satu hadis, jahanam sendiri saja takut dengan keberadaan daripada neraka wail, saking menyeramkannya. Wailun, celaka sekali. Siapa yang celaka? Lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Ai adzabun syadid lil ladzina yabkhashuna al-mikyala wal mizan. Kebinasaan, kecelakaan, kerusakan yang besar, siksa yang besar bagi orang-orang yang curang di dalam melakukan jual beli, terutama di dalam urusan menimbang. Wail disebut di dalam Al-Quran 36 kali, tidak banyak, dan rata-rata ini berupa ancaman. Contoh, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Neraka wail bagi orang-orang yang suka mentahrif isi Al-Quran. Al-Quran diartikan seenaknya sendiri tanpa melalui guru. Ini ancamannya juga fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, dengan seenak udelnya sendiri. Isi Al-Quran ditahrif sedemikian rupa, sebagaimana ada tradisi orang-orang sebelum kita, Yahudi Nasrani itu mentahrif kitab suci mereka, maka tidak lagi otentik, tidak lagi asli. Allah sudah garansi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi ternyata sekarang ada, kita dengar hari-hari ini ada salah seorang ulama akademis karena bergelar guru besar di India, itu akan menghilangkan kurang lebih 61 ayat-ayat tentang jihad. Jadi dibuang dari Al-Quran. Dia akan mencetak Al-Quran versi dirinya sendiri dengan menghilangkan ayat-ayat jihad, karena dia memahami sumber terorisme itu, kata dia dengan interpretasinya, makna dia, ini sumber terorisme, radikalisme. Naudzubillah. Seperti itulah dangkalnya akidah salah seorang saudara kita yang bahkan itu maka mengaku dirinya adalah seorang ulama. Ini berarti tidak lagi menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci yang Allah sudah menggaransi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah, fawailun lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Wailun disebut di dalam Al-Quran berapa tadi? 26 kali. Lil mutaffifin ay alladzina yabkhashuna al-mikyala wal mizan. Orang yang tidak jujur dengan kadar yang minim. Ini at-tatfif namanya. Al-mutaffifin ini diambil dari kata dasar taffafa yutaffifu, tatfif. Pelakunya disebut mutaffif, orang yang tidak fair. Yang saya ngeten,
Ada qati'ut thariq itu pembegal. Jadi terang-terangan mengambil hak bahkan nyawa orang lain. Ada syarik, yaitu artinya pencuri dengan sembunyi-sembunyi, kecuali ketahuan dia akan berani melakukan segalanya. Ada lagi koruptor, pasti sembunyi-sembunyi, karena yang diambil itu biasanya hanya tulisan catatannya. Lah, al-mutaffif ini lebih lembut dari semuanya. Jadi jiwa tidak jujur yang kadarnya amat sangat kecil, bahkan karena mungkin nganggap remeh, enteng, ringan, dianggap itu bukan masalah. Padahal itu sudah diancam oleh Al-Quran, fawailun lil mutaffifin. Al-mutaffif, at-tatfif, taffafa yutaffifu, itu disebutkan di dalam Al-Quran hanya satu kali. Taffafa yutaffifu, mutaffif, at-tatfif dengan segala keturunannya disebut hanya sekali di dalam Al-Quran. Artinya jiwa koruptif, jiwa tidak jujur yang samar karena dia anggap remeh. Karena dia anggap remeh itu akan menjadi tabiat dia, karena dia nggak merasa. Ini yang oleh Rasulullah disebut dengan at-taksir, orang yang sembrono, menganggap enteng, menganggap ringan, padahal itu sesuatu yang amat kecil nilainya, tapi menjadi mendarah daging, menjadi tabiat, akhirnya menjadi jiwa koruptif. Siapa mereka itu? Alladzina idzastaru minan nasi mikyalan aw mauzunan yufuna li anfusihim. Orang ini ketika bertransaksi membeli sesuatu dari orang lain, maka dia tuntut orang lain harus dengan takaran yang normal, bahkan kalau bisa dilebihi. Ketika bertransaksi, berjual beli, melakukan bisnis, itu mintanya hak dia harus terpenuhi. Jangan sampai saya beli beras 1 kilo, ternyata setelah dibawa pulang kurang dari 1 kilo, dia protes. Wa idza ba'un nasa mikyalan aw mazunan yungqasuna bihima. Tapi ketika giliran dia menjual, dia akan kurangi secara samar tadi. Jadi kepinginnya dia akan dapat untung 2. Ketika dia kulaan, pinginnya yang maksimal, ojo sampai terkurangi. Giliran dia menjualnya, dia akan kurangi takarannya. Meskipun kecil, tapi jiwa dagang yang koruptifnya sudah mendarah daging. Maka dia mengkalkulasi, kalau satu orang beli 1 kilo, saya kurangi sekian persennya, kali 100 orang sudah berapa kali? Itu kan jiwa-jiwa pedagang. Jadi mengkalkulasinya sekian ditambah sekian, meskipun nilainya kecil tapi akan menjadi banyak karena jumlahnya banyak. Para bapak ibu hadirin, dulu di zaman Rasulullah ketika beliau beberapa hari sampai di Madinah, itu ada seorang sahabat. Seorang sahabat ini berangkat dari Makkah. Beliau ini kaya raya, saudagar kaya di Makkah. Kemudian pindah ke Madinah. Oleh orang-orang Quraisy, seluruh harta kekayaannya wajib ditinggal. Abdurrahman bin Auf namanya. Sekarang jadi nama Ma'had. Di Unmu ini namanya Ma'had Abdurrahman bin Auf. Beliau ini saudagar kaya raya, miliunernya Makkah.
Beliau akhirnya mau pindah ke Madinah mengikuti Rasulullah. Boleh kata orang-orang Quraisy, tapi syaratnya dia harus tinggalkan semuanya, bahkan sampai anak istrinya juga ditinggal di Makkah, karena saking azamnya yang kuat ingin mengikuti Rasulullah, ditinggal semuanya, tidak bawa apa-apa, pindahlah ke Madinah. Sampai di Madinah akhirnya diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan, Al-Muhajir akhul Ansor, orang Muhajir itu saudaranya orang Ansor, semuanya dipersaudarakan. Jadi yang punya rumah atas bawah mungkin paruah, yang punya 2 kamar satu-satu, bahkan ada yang punya 4 istri itu 2-2. Ini saking dermawannya orang Ansor, dipersaudarakan, termasuk Abdurrahman bin Auf. Tapi untuk yang satu, beliau ini dikasih rumah tidak mau, dikasih modal harta juga tidak mau. Beliau hanya bilang, saya sudah dipersaudarakan dengan kamu, saya hanya pinjem aja ya. Saya pinjem, nanti sore tak kembalikan. Pagi beliau itu pinjem sesuatu dari saudara se-Islamnya itu, mau dibawa ke pasar, nanti sore sudah aku kembalikan lagi. Jadi akadnya akan pinjam. Beliau ke pasar, barang ini sudah berkali-kali lipat. Hanya dari modal pinjem, karena jiwa jujurnya itu, bukan jiwa insting bisnisnya, bukan, kejujurannya itu, pulang sore sudah jadi berkali-kali lipat. Besoknya, lusanya, minggu depan, sebulan, bulan depannya, 2 bulan, akhirnya menjadi saudagar kaya raya di Madinah. Modalnya apa? Kejujuran. Ada satu prinsip dasar di dalam bermuamalah, berbisnis, yang ini mansus di dalam Al-Quran. Apapun proses jual beli, transaksi, bisnis, atau apapun istilahnya sekarang, prinsip dasar yang paling utama adalah antarodin. Apa? Saling ridho. Ridho itu satu syarat mutlak, tapi di dalamnya ada beberapa variabel, beberapa unsur pokok yang harus ada. Ketika tidak ada, tidak lagi disebut antarodin. Contoh, ya, ada prinsip dasar antarodin sama ridho, sama ikhlas, sama legowo. Itu adalah ketika di dalamnya tidak ada unsur ghoror. Yang pertama, ghoror itu tipuan. Contoh, dagang, niki Bu monggo buah-buahan api-api, sing di dhuwur, nanti balik sing di sore bosok. Ada sekian banyak dagang yang ditampakkan yang kualitasnya bagus-bagus, ternyata ada 1-2 yang dia simpen di dalam, tujuannya biar ikut katut dengan harga mahal. Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab Hanafi. Imam mazhab Hanafi itu sekarang lebih banyak pemeluknya di Maroko. Yang kalau di Makkah biasanya sholatnya tanpa harus, pokoknya seenaknya lah gitu. Tapi benar sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit nama aslinya. Beliau ini saudagar kaya raya. Beliau sampai meninggalnya itu masih statusnya sebagai seorang pedagang kain. Tapi punya beberapa anak buah. Suatu saat beliau ini dagang kain dari India. Sudah, yang penting kulaan dari India didatangkan, semuanya baik. Ternyata ada beberapa potong kain yang tidak baik. Berarti itu kan sudah rugi. Udah, beliau diam aja.
Hanya ketika beliau mau pulang, bilang kepada anak buahnya, ini kamu tampakkan yang tidak baik ini, yang kondisi kualitasnya tidak baik ini, tampakkan jejer sama ini, meskipun harga gulanya sama, tapi yang ini dengan ini harganya bedakan, jangan sampai sama. Ini bilang nanti urusan kekurangannya, cacat-cacatnya, yang ini ya jangan, karena ini tidak cacat. Maka beliau pulang. Setelah pulang sore beliau balik lagi. Ternyata yang laku itu yang cacat dengan harga seperti yang tidak cacat. Dimarah-marahi anak buahnya. Beliau sendiri cari siapa pembelinya, muter kemana-mana dalam rangka dia mau kembalikan ini harga barang cacat, meskipun sama ridho kan, meskipun sama ridho karena akadnya tadi ridho. Si anak buahnya sudah bilang ini ada cacatnya, tapi tidak bilang ini harganya sekian, tapi dia lebih milih harga yang cacat dengan harga yang sama dengan yang lain. Itu kan tidak ada unsur nipu. Ridho, yang beli itu ridho, yang jual juga ridho. Itu Imam Abu Hanifah nggak mau, dicari kemana-mana. Sampai akhirnya ketemu, disampaikan apa adanya dan harganya harus dibawa dari standar yang kualitas bagus. Ini salah satu cara menjaga hasil daripada pekerjaan kita. Maka yang pertama variabel antarodin itu harus tidak ada unsur gharar atau tipuan, mengkamuflase atau apa namanya, napa sih jenenge, tulisannya gede, mangga 10.000 atau mangga 5.000, kuwetoke gede-gede. Tibake sing muni 5.000 wis sing njuk keranjang, sing elek-elek, sing cilik-cilik. Jajar-jajar kan enten biasa di mobil-mobil itu. Umumnya mangga 10.000 di kono kene tulisan mangga 7.000. Sing kuwetok gede. Begitu dicideki njukuke kabeh lho, lha regane 20.000. Sing 7.000 sing iku, Mbak. Sing di jero. Nah, itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Ya sudah apa adanya aja. Yang kedua, variabelnya yang paling pokok adalah tidak gambling. Napa? Gambling itu spekulasi. Tidak spekulatif sifatnya. Spekulatif itu artinya apa? Kira-kira lek nasibe apik yo badi, lek nasibe elek yo rugi. Lek kalkulasiku sik rezeki yo kok badi, lek aku kalkulasi kudu rezeki yo rugi. Itu tidak boleh. Jadi akad spekulatif gambling itu yang disebut di dalam bahasa fikih. Ada unsur uang ini kecenderungan nanti getun, menyesal, dan menyesal itu pasti nanti karena ada perasaan rugi. Maka kenapa Islam itu mengharamkan gambling, game permainan itu mutlak tidak boleh. Yang ketiga, tidak ada unsur riba. Riba niku kalau di dalam bahasa fikih kullu qardin jaro manfaah fahuwa riba. Setiap akad utang piutang yang di dalamnya ada unsur mengambil lebih disebut riba secara mutlak. Contoh, iki ana duit tapi wedok. Lek wedok kudune yo. Nah, masan gak ono lanangane. Kudu mana? Ya gitu. Ya wis gak apa-apa aku foto. Meskipun antara meskipun sing nyelangi ku ridho, tapi karena ada unsur keterpaksaan. Maka ridho, maka disebut dengan
riba kordi, riba karena hutang piutang. Ya mesti dikongkon nambahi piro yo ae wong-wonge butuh. Pasti ya mau. Tapi ada unsur itu jaro manfaat, hutang piutang tapi harus mengembalikan lebih dari yang dia pinjam, kecuali tidak disebutkan di dalam akad. Itu beda. Saya pinjam uang ya, piro Mas, 1 juta. Kapan dibalekno? Insyaallah minggu ngarep lah. Sudah, ya wis pulang. Minggu depannya dia balik lagi. Ini kita tambahin 100. Loh, kenapa kok tambahin 100 barang? Ya ucapan terima kasih lah. Boleh enggak? Boleh. Bahkan bagus. Wong diutangi duit 1 juta pas butuh temen, menengahi gak usah nambah yo apa kongkon terima kasih ayo ora gelem. Yang penting jangan disebutkan di waktu akad ucapan terima kasih. Bahkan justru tidak baik, terkesan medit temenan. Ada orang sekarang pinjam uang, sekarang lah 50.000. Kalau 50.000 sekarang bisa saya pakai beli beras 5 kilo saiki. Begitu hutang, tiba-tiba sing hutang lali. Sampai 5 tahun ora disaur-saur, 10 tahun ya ora disaur-saur. Begitu 10 tahun ke depan, nilai uang 50 itu kira-kira bisa nggak saya pakai beli beras 5 kilo? Nggak bisa. Paling ya oleh sakilo kok lek dibalekno dhuwit 50 lagi ya. Ya sing diutangi ya saken. Biyen dhewe tuku beras iso 5 kilo, saiki ditukokno beras mek dadi 1 kilo. Itu kan rugi. Boleh dan sah ketika dia wis aku lali sepurane ya wis 10 tahun ke dibalekno. Dhuwit 50.000 ya pancet ya boleh. Sah, tapi ya kok nemen medite. Ya itu kan, kok nemen medhi suwun ae ora sampai 10 tahun dianggap wis ilang. Balik-balik pancet 50. Ayo nemen medite. Moko Islam itu sesungguhnya antara ini yang riba kordi itu dengan batasan ucapan terima kasih itu begitu tipisnya. Terletak pada apa? Pada akadnya. Nah, moko penting. Akad itu meskipun remeh tapi penting. Qabil tu nikah hanya sekedar salaman kan, sing haram tadi halal. Apa bedanya dengan orang bawa uang mbak sampean hargane piro? 100 mas, ya wis ridho sadar wong antarodin akadnya. Jual beli itu loh mbak, sampean hargane piro sak jam? 100.000 mas, tak tawar 50 yo. Ya mas wis pelaris, ndak apa-apa. Antarodin kan, sama-sama ridho kan, sah ndak akad semacam itu? Jual beli diri tidak sah, meskipun antarodin gitu. Jadi hanya sekedar akad itu aja yang haram betul bisa jadi halal betul. Tapi akadnya orang dilokalisasi, wis iku haram, ketumpuan tambah haram, perzinaan, zinanya mukson dan lain sebagainya, macam-macam. Itu jangan remehkan akad. Ini pesan yang terkandung di dalam surat ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Maka kenapa sih Al-Quran itu sampai sebutkan hanya 1 kali at-tatfif, taffafa yutaffifu, atau al-mutaffif, jamaknya al-mutaffifin, orang-orang yang curang, culas, sing dirugekno ora rumangsa. Wong diambil sedikit kan tidak merasa. Tapi pahami, yang harus kita pahami betul. Koruptor merugikan uang negara sekian banyak, jelas ketok salah, gitu kan? Jelas ketok salah. Urusan dosa urusannya mbek Gusti Allah, urusan mbek menungso, contoh aja urusannya sama
KPK, gitu kan? Itu yang nyata jelas. Yang sekarang nominal kecil tidak tahu, apalagi bahkan yang dihadapi orang-orang ikhlas. Naudzubillah, hati-hati betul. Jadi kita ini lek ngadepi wong gak jujur, ngadepi penipu, mosok awake dhewe kate nipu. Boleh gak menipu penipu itu? Boleh gak kita? Menipu penipu itu boleh gak? Ansal boten. Nyolong di omahe maling boleh ndak? Lho yo ndak boleh, ndi oleh. Man adda khairan fakafi'uhu. Orang melakukan kebaikan ke kita, wajib kita balas kebaikan yang setimpal dengan kebaikannya. Kalau tidak punya, fad'ulahu, doakan yang terbaik untuk dirinya. Itu kata Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah itu mengirimkan surat dakwah Islam kepada salah seorang raja namanya Heraklius, kaisar Romawi, beliau itu sampaikan, aku kok coba gak wedi anak buahku, aku tak mlebu Islam. Berarti kok coba gak wedi karo rakyatnya mau masuk Islam. Heraklius itu disampaikan, Rasulullah sampaikan, man ada khairun fakafi'u. Oh, orangnya ini meskipun gak masuk Islam, gak ngikuti permintaanku, tapi tak doakan dia, mudah-mudahan dia masuk. Kalaupun enggak, ada Allah mulkahu, ya Allah langgengkan kerajaannya. Akhirnya ya langgeng. Romawi itu 800 tahun sepeninggal Rasulullah hidup terus sampai masa Muhammad Al-Fatih, ya kan? Romawi Timur, Konstantinopel, Turki baru kalah Romawi. Tapi coba lihat yang di Persia, kerajaan rajanya namanya siapa itu? Orang Majusi itu. Begitu kurirnya Rasulullah bawa surat ajakan masuk Islam, dirobek-robek. Nah, robekannya sampai sekarang masih ada. Dirobek-robek, kemudian si kurir itu kembali kepada Rasulullah. Rasulullah tetap sampaikan, man adda khairun fakafi'u fa illam yastati fad'u lahu. Kalau enggak punya apa-apa, doakan. Ternyata jawabannya dirobek itu. Rasulullah sampaikan, mazzaqallahu mulkahu. Allah robek-robek kerajaannya. Boleh mendoakan tak baik itu kepada orang yang menistakan kita, menistakan Islam. Mazzaqallahu mulkahu. Akhirnya tidak lama, di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab, dalam salah satu peperangan namanya Qadisiyah yang dekat dengan Damaskus itu, hancur lebur kerajaannya. Itu hasil daripada doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh orang zalim kepada kita, jangan kita membalas dengan kezaliman yang sama, tapi kita mendoakannya, itu boleh. Maka kenapa di dalam tradisi Islam itu Allahumma dammir a'da'ahum, itu kan boleh. Ya Allah, hancur leburkan musuh-musuhmu ya Allah. Wa ahlikil kafarata wal musyrikin, ya Allah hancur leburkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Itu boleh. Kalau ada pencuri kemudian kita balas nyolong omai, ya tidak boleh. Gitu. Maka kalau sudah seperti itu, tidak ada alasan bagi orang Islam, wah Cino orang tahu sembahyangnya, cukup duit itu halal. Siapa yang bilang ngambil uangnya Cina yang non Muslim halal apa enggak? Dosa enggak?
Ya dosa meskipun itu non wong jenenge nyolong. Ya, prinsip dasar mencuri ya haram karena mengambil hak orang lain. Itu. Ini yang berkaitan dengan wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika membeli minta terpenuhi seluruh hak-haknya, tapi ketika wa idza kalu awazanuhum yukhsirun, giliran dia yang menimbang sebagai penjual, dia akan kurangi dengan cara yang culas. Itulah yang disebut di dalam al-mutaffifin yang diancam oleh Allah dengan neraka wailun. Fawailul lil musallin. Nah, itu kan. Well juga siapa? Al-musallin. Orang-orang yang senang sembahyang juga diancam. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang pertama, sholatihim sahun. Koyok iyo sembayang yo maksiat yo iyo sembayang yo terus nyolong yo terus yo gak sujud koyok temenan no. Giliran kok gak ono wong sandale kancane digawa ngoleh ya iku apa kanggone salat. Itu berarti salatnya hanya sekedar sebuah ritual yang untuk kamuflase dia. Karena ada haddun nafsi, keinginan-keinginan nafsunya yang harus terpenuhi melalui amaliyah dia agar orang lain melihat dia orang baik. Yaitu mengkamuflase, ngajak Gusti Allah dagang dengan cara yang tidak jujur. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Tujuannya bukan karena Allah, tapi karena semata-mata pingin agar dilihat orang lain, pingin dipuji. Cirine apa? Cirine wong iki lek sembahyang ana wong maksudnya dilihat banyak orang, apalagi calon mertua. Wah yo, koyo sembahyang imam di Mekah. Giliran gak ana wong, atau mungkin di kamar lah, dirinya sendiri gitu, tidak ada orang lain tahu. Mau sembahyang mau enggak? Nah, itu. Berarti semata-mata gerakan sholatnya itu karena tuntutan ingin dianggap orang lain baik. Giliran gak ada yang muji, ore gak gelem nang masjid. Ono wong kok sholat di masjid, dijak bareng-bareng lakoni api, ore akhirnya ndak mau ke masjid. Jadi jiwa-jiwa ya itu berarti dia ingin melakukan sesuatu karena Allah itu enggak ada sama sekali. Ini ancamannya adalah fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang terakhir wa yamna'unal ma'un, medite setengah mati. Medite setengah mati. Naudzubillah. Ada yang ditanyakan? Monggo. Nggih. Misalkan seorang teman